Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang itu lagi ramai-ramainya diperbincangkan tentang polemik nasab para habaib, terutama para habaib yang ada di Indonesia. Polemik ini sudah banyak dibicarakan. Biasa, ada yang pro, ada yang kontra. Saya ikut nimbrung membicarakan ini bukan karena saya merasa bahwa saya ahli dalam bidang ini gitu, tapi dikarenakan miris melihat orang-orang yang ada di sosial media, entah itu youtubernya atau netizennya gitu. Kok banyak yang kurang ajar begitu. Maka dari itu izinkanlah saya sebagai anak kecil yang masih awam ikut nimbrung dalam hal ini sesuai keresahan yang saya rasakan. Jadi begini, saya tidak akan berpendapat menurut diri saya sendiri, tapi saya akan merujuk kepada kitab-kitab karya dari ulama-ulama yang tidak asing di kalangan santri yang ada di Nusantara ini. Saya merujuk pada dua kitab. Kitab pertama ialah Al-Ijazatul Balighoh, untuk meyakinkan saya bahwasanya Bani Alawi itu masih termasuk dari Ahlu Bait Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karya daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dua ialah kitab Qomi'ut Tughyan, untuk meyakinkan saya bahwa kita itu jangan gegabah ketika mau menilai para Ahlu Bait Kangjeng Nabi. Kitab ini karya daripada Syekh Nawawi, ulama masyhur Indonesia. Mari langsung saja kita bacakan. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Ijazatul Balighoh berkata begini katanya. Qala Al-Qutbul Idrus, sudah berkata Al-Qutbul Idrus, labistuha min abi, sudah memakai saya pada torikoh min abi, dari ayah saya yang bernama Al-Qutbi Abdillah. Ayah saya itu Al-Qutbi Abdillah. Ayah saya itu dari ayahnya, yaitu Abi Bakar Al-Idrus. Abi Bakar Al-Idrus itu dari ayahnya, yaitu Muhammad. Muhammad itu dari ayahnya juga, yaitu Ali. Ali juga itu dari ayahnya, yaitu Alawi. Alawi itu juga dari ayahnya, yaitu Muhammad. Muhammad juga itu dari ayahnya, yaitu Al-Faqih Muhammad, yang dimana ini Muhammad itu bercabangnya nasab-nasab Bani Alawi dari ini Muhammad, Al-Faqih Muhammad. Al-Faqih Muhammad itu dari ayahnya juga memakai torikoh itu, yaitu Ali. Ali juga dari ayahnya, yaitu Muhammad. Muhammad juga dari ayahnya, yaitu Ali. Ali juga yaitu dari ayahnya, yaitu Alawi. Alawi juga dari ayahnya, yaitu Abdillah. Abdillah juga dari ayahnya, yaitu Ahmad. Ahmad juga dari ayahnya, yaitu Isa. Isa juga dari ayahnya, yaitu Muhammad. Muhammad juga dari ayahnya, yaitu Ali. Ali juga dari ayahnya, yaitu Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq yaitu juga dari ayahnya, yaitu Al-Baqir. Al-Baqir itu juga dari ayahnya, yaitu Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin yaitu juga dari ayahnya, yaitu Sayyidi Syuhada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain yaitu juga dari ayahnya, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali dari Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pemaparan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Ijazatul Balighoh. Jadi itu alasan kenapa saya mempercayai nasab Ba'lawi itu masih sebagian dari Ahlu Bait Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang mari kita bacakan perlunya hati-hati
dalam menanggapi sikap atau ucapan dari ahlu bait Kangjeng Nabi dalam kitab Qomi Utugian. Keterangannya begini, qala Ibnul Arabi wa yanbaghi likulli muslimin ayat takida anna jami'a ma yasduru min ahlil baiti qad afallahu anhum fihi. Berkata Al-Imam Ibnul Arabi, dianjurkan bagi setiap muslim untuk meyakini bahwa semua apa yang dilakukan oleh ahlu bait telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaisa lana damu ahadin, kita dilarang mencela siapapun. Fakaifa bi ahlil baiti, apalagi ahlu bait. Kemudian terusnya, faqad ahbaroni siqoh indi bimakata, telah bercerita kepadaku seseorang yang aku percaya di kota Mekah. Qala kuntu akrahu ma yaf'aluhu syurafa'u bimakata finnasi. Perkataan itu orang yang saya percayai, saya benci terhadap kelakuan para syurafa, yaitu habaib di masa itu, terhadap orang lain. Paro'aitu fin naumi Fatimata binta Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Terus itu orang melihat dalam mimpinya, atau perkataannya, saya melihat dalam mimpi saya pada Sayyidah Fatimah, putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahia mu'ridatun anni, keadaan itu Sayyidah Fatimah berpaling dari saya. Fasalamtu alaiha, terus aku beruluk salam pada itu Sayyidatina Fatimah. Wa sa'altuha an irodiha, dan saya bertanya mengapa beliau berpaling dari saya gitu. Faqalat innaka taqa'u fi syurafai, beliau menjawab, kau telah mencegah para syurafa. Terus fakultu laha ya sayyidati amaturina ma yaf'aluna fin nasi, aku berkata, saya katakan lagi kepada beliau, apakah Anda tidak melihat apa yang mereka lakukan, ya, mereka itu maksudnya syurafa, terhadap orang lain. Faqalat alaisahum abnai, kemudian Sayyidah Fatimah menjawab, apa alaisahum abnai, apa jika begitu, apa karena begitu mereka bukan anak-anakku gitu. Fakultu laha minal anak tubdu, aku berkata kepada Sayyidatina Fatimah, mulai dari sekarang saya itu bertobat. Fa'akbalat alayya fastaiqadtu, sesudah saya berkata begitu, kemudian Sayyidah Fatimah menghadap kepada saya, dan kemudian selanjutnya saya itu terbangun. Kisah ini diceritakan oleh Ahmad Suhaimi fi Lubabit Thalibin. Demikianlah keterangan-keterangan yang ada dalam kitab karya ulama yang tak asing lagi di kalangan para santri Indonesia. Jadi berhati-hatilah menyikapi masalah ini, jangan asal-asalan, apalagi sampai kurang ajar.